Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kuliah forensik digital, teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mobile forensic investigation proses. Jadi proses investigasi secara forensik ya. Proses investigasi forensik pada perangkat mobile, teman-teman. Nah, untuk sebelumnya kita perlu melihat sebentar ya pada forensik digital secara umum. Kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mengenal beberapa tahap-tahap. Nah, sebenarnya urutan tahap-tahapnya tetap mirip ya dengan komputer forensik, dengan forensik digital secara umum ya, frameworknya secara umum. Tetapi karena ini adalah perangkatnya itu mobile phone, maka terdapat beberapa constraint atau kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang lebih rumit dibandingkan forensik digital lainnya. Kalau sebelumnya di forensik komputer kita hanya pada perangkat besar ya yang tidak terikat dengan jaringan, tidak terikat dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi kecil untuk proses komunikasi maupun proses offline, proses pemrosesan secara offline seperti yang ada pada smartphone. Nah, pada smartphone ini lebih kompleks, teman-teman, karena perkembangan perangkat mobile ini lebih cepat ya daripada perkembangan di komputer ya. Sehingga meskipun pada mobile forensik ini frameworknya mirip, tapi proses di dalamnya ini lebih kompleks daripada di forensik digital biasa atau di komputer forensik, teman-teman. Oke, untuk sebelum kita masuk ke mobile forensik, pertama kali kita harus ya setidaknya kita melihat sejarah dari sistem mobile phone itu sendiri. Jadi mobile phone itu adalah suatu sistem telepon seluler atau sistem telepon mobile yang dikembangkan di Amerika pada tahun 1945. Kalau dari tahunnya ini jelas ya, ini masa-masa masih dekat dengan perang dunia ya, teman-teman ya. Jadi di tahun ini kita sedang berperang ya sambil mempertahankan kemerdekaan, dan di Amerika juga militernya sudah canggih ya, dia sudah menjadi negara adidaya, dan tentu saja untuk mendukung kemampuan militernya Amerika juga membangun semacam laboratorium untuk forensik, yaitu di Bell Laboratories forensik yang bertanggung jawab untuk mengembangkan komunikasi, pengembangan sistem pengintaian intelijen, termasuk di dalamnya mobile phone system. Nah, sistem yang dirintis dari sana ini sampai sekarang masih digunakan ya, dengan berbasiskan pada sel heksagonal untuk menangani koneksi pada setiap mobile device. Mengapa disebut cellular phone ya? Kalau kita seringkali melihat bahwa telepon genggam itu adalah ponsel, karena memang menggantungkan pada pancaran frekuensi dari BTS yang menempati setiap seluler di setiap wilayah. Jadi sel setiap wilayah itu dibagi oleh suatu BTS ya, yang misalkan menghandle suatu frekuensi 800 MHz misalkan. Jadi nanti setiap wilayah itu dengan berbentuk heksagonal itu ada pemancar-pemancarnya yang menangani untuk bisa memberikan frekuensi komunikasi pada alat telepon genggamnya itu. Nah, setiap sel ini akan menggunakan frekuensi yang berbeda-beda ya, tergantung pada standar dan di daerah yang tertentu. Dan komunikasinya ini menggunakan full duplex, artinya pasangan frekuensi yang berbeda. Frekuensi transmisi dan frekuensi receivernya ini bisa berbeda. Misalkan kalau teman-teman melihat ada telepon genggam 1800/900 ya, berarti transmisinya 1800, kemudian receivernya dia bisa menerima frekuensi 900 MHz. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Setiap sel atau wilayah yang menangani frekuensi dari komunikasi alat telepon genggam itu berbentuk heksagonal. Nah, setiap sel itu ditangani oleh BTS yang memancarkan frekuensi untuk keperluan komunikasi telepon genggam itu, atau yang sekarang kita sebut sebagai smartphone ya. Nah, mobile phone generation ini dari awal ya, dari generasi 1, generasi 2, generasi 3
generasi keempat ya. Untuk yang pertama ini masih analog teman-teman. Kalau teman-teman zaman dulu masih melihat handphone atau telepon seluler yang dulu itu bentuknya telepon tapi tidak menggunakan kabel ya. Jadi bisa dibawa-bawa, portable, dan ini pernah digunakan di Perang Dunia. Kemudian untuk jaringan untuk generasi 2G teman-teman, atau jaringan Edge ya, ini bisa kita dapatkan pada telepon generasi tahun 2005-an ini ya teman-teman ya. Tapi di waktu itu, di tahun-tahun itu masih ada generasi telepon genggam monokrom atau handphone monokrom ya, yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Nah, di sini di generasi 2G atau Edge ini sudah digital dan memiliki kemampuan untuk transmisi multimedia yang terbatas, tidak seperti di 3G dan 4G. Kemudian di 3G ini naik lagi ya, pengembangan lebih lanjut dari 2G. Dia mampu memiliki kecepatan high speed IP data network dan sudah mendukung mobile broadband, tapi belum sebaik pada 4G. Sedangkan pada 4G ini sudah all IP network ya, dia sudah bisa terhubung dengan mudah pada setiap network ya, secara DHCP dan dengan perangkat-perangkat yang lain dengan koneksi yang lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan pendahulunya ya. Dan semakin tinggi generasinya biasanya walaupun fasilitas dari koneksinya itu semakin lengkap, tetapi terkendala pada panjang gelombang yang pendek, karena ini ya semakin tinggi generasi 4G kemudian ke 5G ini frekuensinya semakin tinggi, itu akan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya semakin rendah, karena semakin panjang gelombangnya maka frekuensinya semakin rendah. Kalau frekuensinya semakin tinggi maka panjang gelombangnya akan semakin rendah, sehingga kendala yang sampai sekarang ini dijumpai pada 5G ini, walaupun kemampuan IP network dan juga broadbandnya tinggi, tapi masih kurang handal dalam ini ya, menembus rintangan-rintangan ya. Jadi kalau terhalang gedung, terhalang hujan, terhalang cuaca, ini pasti akan terasa sekali ya. BTS itu tidak akan mampu memberikan pelayanan dari 4G dan 5G ya, karena memang panjang gelombangnya pendek, hanya frekuensinya tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita seringkali menyalakan handphone di dalam tas atau di tempat tertutup itu akan panas, karena dia akan terus-menerus memancarkan frekuensi ya, untuk mencari frekuensi dari BTS, tetapi panjang gelombangnya pendek ya, dan sudah terhalang dengan terisolasi dengan ruangan-ruangan yang atau halangan-halangan yang banyak ya, sehingga dia akan memacu ponsel ini akan memancarkan frekuensi yang tinggi sehingga menyebabkan ponsel cepat panas ya. Lalu dengan perkembangan yang semakin maju ini tidak menutup kemungkinan banyak kejahatan-kejahatan ini juga sebagai efek samping dari kemajuan teknologi ya, terutama pada mobile. Nah, sehingga memunculkan suatu ilmu atau suatu metode forensik cellphone. Jadi forensik cellphone ini pertama kali dirancang di Eropa ya. Metode forensik untuk mobile forensik ini dirancang di Eropa, difokuskan pada telepon-telepon yang menggunakan GSM SIM card ya teman-teman ya, yang sudah memiliki fasilitas seperti SMS, phone book, dan juga last number dialect pada SIM cardnya. Nah, mengapa teman-teman di Eropa ini mulai difokuskan untuk itu? Karena seringkali teroris menggunakan telepon-telepon seluler sebagai detonator ya, sehingga menyebabkan untuk peledakan itu bisa menggunakan telepon seluler yang dengan mudahnya tanpa adanya indikasi kabel, indikasi yang mencurigakan, karena bentuknya sangat kecil, bisa sebagai detonator untuk peledakannya. Sehingga mobile device forensik ini sangat tepat ya untuk bisa menangani bagaimana kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh terorisme dan juga perang-perang yang menggunakan teknologi dari mobile phone. Dan sehingga adopsi dari mobile forensik ini meluas dari pemerintah, instansi pemerintah, sampai dengan level di sekolah-sekolah dan juga perusahaan-perusahaan, karena hampir semua komunikasi pasti akan memanfaatkan komunikasi yang paling praktis ya.
Dengan kata lain pasti mobile phone ini sering digunakan, sehingga mobile device forensik ini menjadi semacam sesuatu yang harus dilakukan ya, untuk mengungkap dan mempelajari agar kita dapat menangkal atau mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang melibatkan cellphone atau perangkat mobile. Nah, jadi disampaikan bahwa mobile forensik ini berbeda dengan komputer forensik. Nah, perbedaannya ini cukup dari aspek-aspek ini ya teman-teman ya. Kalau di komputer forensik ini hanya beberapa standar dari operating system yang digunakan, misalkan Windows, Mac, dan Linux. Kemudian standar prakteknya adalah untuk membuat imaging dari hard drive dan juga menguji data-data dari hard drive. Yang menjadi tantangan biasanya adalah bagaimana kalau sudah direset dari secondary memory itu, kalau sudah direset, bagaimana kita bisa mengundelete atau merekonstruksi kembali file-file yang sudah dihapus sehingga kita bisa menemukan bukti-bukti digital. Nah, sedangkan pada mobile forensik ini lebih kompleks ya operating systemnya, karena perkembangan telepon seluler itu lebih cepat ya, daripada perkembangan komputer. Seringkali ketika komputer itu baru mengenal operating system Windows, Mac, Linux. Kalau di operating system ini ada macam-macam, ada Braille, ada Java, ada Windows Mobile, macam-macam ya, ada apalagi Android, iOS, dan sebagainya. Jadi perkembangan operating systemnya ini sangat lebih variatif. Kemudian standar komunikasinya juga mempengaruhi bagaimanakah fitur-fitur di dalam mobile itu sendiri. Dan setiap manufaktur atau vendor yang membuat mobile phone ini memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan standar komunikasinya juga mempengaruhi bagaimanakah fitur-fitur di dalam mobile forensik yang digunakan. Sehingga mobile forensik ini menjadi lebih rumit ya, dan lebih luas dibanding komputer forensik. Nah, apalagi aspek mobility di dalam telepon ini seringkali kita memiliki data-data yang bisa dikatakan dinamis ya, setiap waktu, setiap detik, karena terhubung jaringan bisa saja data-datanya ini berubah-ubah teman-teman. Sedangkan di komputer itu tidak selalu terhubung jaringan, sehingga perubahan datanya akan lebih cepat yang dijumpai di mobile phone ya teman-teman. Tapi kalau komputer cenderung apa yang sudah ada di dalam device nya, karena lebih statis. Nah, salah satu kendala di dalam mobile forensik ini apabila ketika penyitaan barang bukti. Nah, biasanya terdakwa yang tersita barang bukti itu akan berusaha melindungi barang buktinya agar kejahatannya tidak terungkap. Nah, di sini maka suatu tantangan yang tersendiri di dalam mobile forensik adalah bagaimana kita bisa menjauhkan barang bukti berupa alat smartphone itu dari supply jaringan, dari koneksi jaringan, dan juga bagaimanakah bisa mengungkap apabila perangkat seluler itu terkunci atau dirusak oleh suspeknya atau orang yang dicurigai yang kita menyita barang buktinya, ketika kita menyita barang buktinya teman-teman. Nah, untuk investigasi prosesnya teman-teman, investigasi atau proses forensik pada aplikasi mobile, proses forensik pada perangkat mobile ini bertujuan untuk mendapatkan kembali bukti-bukti digital yang relevan dari mobile device. Jadi biasanya kalau ada suatu perangkat yang dicurigai, maka ketika perangkat itu disita, dan tujuan kita adalah harus bagaimana bisa menemukan rekam jejak digital dari yang terdapat pada mobile device itu ya. Nah, biasanya tantangannya adalah ketika di password atau mobile device itu rusak atau mobile device itu sudah di reset teman-teman. Nah, itu bagaimana kita bisa merecover. Nah, mobile forensik proses ini memerlukan setidaknya beberapa rule ya. Ini menjadi patokan, tapi tidak harus ini ya. Ada beberapa prosedur-prosedur di dalam mobile forensik yang mirip ya, tetapi ada beberapa tahapnya yang beda ya. Misalkan yang pertama ya, jadi paling tidak yang pertama adalah seize atau penyitaan barang bukti, kemudian isolasi,
ya, mengisolasi, dia harus kita sterilkan barang bukti yang diterima, kita sterilkan dari jaringan, karena bisa jadi ketika kita menangkap barang bukti, nah telepon itu masih terhubung ke jaringan dari kelompok dari terdakwanya, maka bisa jadi dari koneksi secara online itu terjadi remote istilahnya, gadget itu di remote sehingga barang bukti atau data-data di dalamnya itu dihilangkan, teman-teman. Nah, kemudian pada proses transport ya, pembawaan dari penyitaan sampai ke laboratorium forensik ini bisa rawan terjadi kerusakan ya, teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian penyimpanan data-data yang berhasil diekstrak ya untuk dianalisis. Lalu ini adalah pembuktian bukti secara digital, pembuktian bukti digital. Nah, metode yang tepat ini sangat harus ditentukan ya. Jadi metode apa sih, framework yang harus dilakukan, urutan-urutannya itu harus ditentukan sebelum melakukan pengujian pada mobile device agar kita tidak keliru ya. Kalau perangkat-perangkat seluler itu yang bisa dikatakan sangat kecil ya, terjadi kerusakan, itu kita keliru dalam mengambil langkahnya, maka bisa berpotensi terjadi kerusakan, dan kerusakan itu menyebabkan dalam perangkat itu kita tidak bisa mengekstrak dan tidak bisa menghadirkan bukti-bukti digitalnya. Nah, model lain dalam mobile forensik ini ada yang dimulai dari akuisisi. Akuisisi itu mendapatkan data, apakah mengekstrak dari telepon selulernya langsung atau harus membuka chipnya, kemudian melakukan chip off dan menghubungkan chip ke dalam suatu perangkat chip reader ya, lalu memparsing dan menemukan kembali, atau bagaimana ya. Ini akuisisinya bisa bermacam-macam karena kondisi mobile device yang sudah disita itu bisa bermacam-macam, tidak selalu langsung bisa dibaca. Nah, ini prosesnya juga memerlukan keahlian dari tim-tim yang terbiasa ini ya, mengotak-atik gadget ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi bagaimanakah media, datanya, dan informasinya ya, lalu dievaluasi. Evaluasinya juga berdasarkan dari apa yang sudah teridentifikasi, teman-teman. Bagaimanakah informasi itu, apakah sesuai dengan legal konteksnya, kemudian datanya apakah bisa di searching, dikumpulkan secara pengumpulan logik, kemudian medianya bagaimana konteks fisiknya, teman, apakah physical context itu memudahkan dalam ekstraksi media dengan perangkat yang ada hanya dengan sebatas software, atau harus memerlukan hardware tambahan ya, karena misalkan mobile device-nya rusak yang akan dilakukan tindakan forensik ini mengalami kerusakan, maka berarti membutuhkan di dalamnya perangkat-perangkat pendukung, dan perangkat-perangkat pendukung di dalam metode forensik investigasi ini tidak murah ya, teman-teman ya. Kita tidak hanya mengandalkan perangkat yang open source, tapi berbagai perangkat kita coba. Mengapa sampai seperti itu, teman-teman? Kan misalkan kita sudah punya rekaman, bisa saja rekaman itu langsung jadi barang bukti ya, bisa dihadirkan di persidangan, tapi yang namanya di pengadilan pasti kita akan bertarung dengan berbagai argumen. Apalagi kalau orang yang terdakwa itu memiliki uang, kemudian memiliki tim kuasa hukum, dan juga bisa mendatangkan saksi ahli, maka bisa jadi kalau kita tidak mengerti bagaimana metode forensik, khususnya handling of digital evidence, maka bisa jadi temuan barang bukti digital kita itu dibantah ya. Misalkan kita sekedar menghadirkan rekaman, tapi rekaman itu tidak kita cek bagaimanakah legalitasnya, bagaimanakah metadatanya, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Nah, itu kalau ternyata walaupun rekamannya itu betul menggambarkan kejadian pelaku melakukan kejahatan, tapi ketika mereka kelompok terdakwa itu memiliki saksi ahli, bisa memperlihatkan ini metadatanya sudah berubah dari aslinya dan sebagainya, atau sudah terjadi indikasi-indikasi ketidaksesuaian barang bukti atau barang buktinya sudah tidak asli, maka bisa jadi tuduhan itu akan berbalik kepada korban yang tadinya ingin mencari keadilan dengan menghadirkan barang bukti, tetapi karena si tertuduh tersangka itu bisa berargumen memiliki saksi ahli, karena saksi ahli juga menguasai forensik biasanya. Nah, itu bisa jadi tuduhan itu berbalik. Nah, tadinya kita ingin mencari keadilan, tapi orang yang kita tuduh ternyata lebih pandai, lebih memiliki argumen, dia bisa menuduh balik karena merasa dicemarkan namanya.
Nah, maka sehingga dalam pengumpulan barang bukti ini kita juga menggunakan framework di dalam mobile forensik ya, dalam hal ini ya, yang mirip dengan digital forensik secara umum. Tapi karena ini mobile forensik, maka tahapan-tahapannya memerlukan tools yang lebih kompleks ya. Nah, ini model yang lainnya, misalkan identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, dikoleksi, dikumpulkan, lalu dilindungi ya, proses-prosesnya dipelihara, jangan sampai terjadi pengerusakan terhadap barang bukti, lalu diuji di lab misalkan lab for Mabes Polri atau apa, lalu dianalisis oleh para ahli, apakah hasil analisisnya ini bisa mengarah pada pembuktian bahwa terduga pelaku atau di dalam mobile device itu siapa saja yang terduga sebagai pelaku. Kemudian ini penyajian di persidangan, presentation. Nah, tahap seizure ini tahap penyitaan ini rawan kerusakan ya teman-teman. Nah, biasanya di dalam operasi forensik digital ini harus memenuhi prinsip bahwa barang bukti itu harus betul-betul terpelihara, bisa diproses dan bisa diterima sebagai barang bukti di persidangan. Nah, untuk bisa seperti ini, maka ketika seizure ini jangan sampai mobile device yang menjadi barang bukti yang disita menjadi barang bukti itu rusak. Nah, biasanya ada dua resiko besar ya ketika fase dari penyitaan barang bukti ya, sebelum melakukan proses forensik. Yang pertama adalah aktivasi yang dikunci oleh user. Lock activation itu mobile device itu dikunci ya, di lock oleh user dengan pihak ketiga. Kemudian terhubung jaringan. Nah, terhubung jaringan ini harus kita amankan, harus kita isolasi ya. Ketika kita menyita barang bukti, jangan sampai barang bukti yang kita sita masih terhubung jaringan, karena akan merubah kondisi ketika terjadi bukti kejahatan itu ya. Kalau dia masih terhubung jaringan, bisa jadi dia menghubungi teman yang memiliki server yang mengambil servernya, lalu dari server itu dihapus bukti kejahatannya. Nah, sehingga biasanya kalau para penegak hukum itu menangkap atau menyita barang bukti berupa telephone seluler, itu pasti akan diubah ke dalam mode airplane ya teman-teman. Kemudian untuk lock activation atau membuka lock dari HP-nya ini memerlukan berbagai macam software untuk bisa misalkan membongkar lock biometriknya atau lock dari password dan sebagainya. Nah, kemudian ketika mobile device itu disita, ini harus dalam kondisi menyala teman-teman ya. Jangan sampai kita menyita dalam kondisi shutdown, karena shutdown itu kan berarti ada proses yang belum tersimpan ya. Kalau dia misalkan melakukan kejahatannya itu sedang membobol rekening, kalau ketika disita itu dia sempat men-shutdown, berarti proses pembobolan rekeningnya itu kan hilang ya teman-teman, karena prosesnya itu kan non-volatile teman-teman. Nah, maka kalau seperti itu kita sudah kehilangan barang bukti ya, sehingga kita kesulitan. Jadi dalam proses seizure ini kita harus menjaga ini tidak terhubung jaringan, tapi mobile device dalam situasi switch on ya. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya, bisa kita gunakan airplane mode ketika phone mobile device itu kita sita, kita setting ke airplane mode, kemudian kita gunakan phone jammer supaya tidak terhubung ke jaringan. Kemudian ini Faraday bag ya, ini untuk melindungi dari kerusakan karena lingkungan ketika dilakukan transport atau pembawaan barang bukti ke laboratorium. Lalu setelah dilakukan penyitaan, kita akan melakukan akuisisi ya. Tujuan akuisisi itu adalah menemukan kembali data-data dari perangkat mobile device. Nah, kendala ini ya, sebelum kita bisa mengambil data-data dari mobil, biasanya kita harus bisa masuk dulu. Nah, kalau misalkan telepon mobile device-nya itu dikunci dengan PIN atau password atau biometrik, maka kita memerlukan perangkat ketiga untuk membobol ya. Atau kita bagaimana bisa masuk tanpa harus menggunakan aplikasi atau menyalakan HP-nya. Mungkin kalau sudah tidak bisa di unlock ya dengan ini, maka bisa jadi kita harus membongkar
lalu mencari chip tertentu ya, kita hubungkan menggunakan aplikasi hardware misalkan JTAG atau hex atau apa ya, sehingga dari chip-chip yang bisa kita ambil itu bisa kita hubungkan pada suatu chip reader, sehingga dari chip reader akan muncul data-data yang akan kita temukan kembali ya sebagai barang bukti ya. Nah, setelah sumber data ini teridentifikasi, maka kita harus mengumpulkan ya semua informasi itu secara tepat. Nah, proses pengumpulannya ini juga harus kita dokumentasikan. Dan pada saat misalkan kita betul-betul kesulitan sekali, kita misalkan membuka, itu kita tidak harus semata-mata menggunakan teknologi ya teman-teman. Bisa jadi kita harus menggunakan social engineering. Misalkan kita bisa membujuk terduga pelaku ya, terduga pelaku kejahatan cyber menggunakan HP, kita bisa membujuk sehingga dia bisa mau menjadi kolaboratif partner ya dalam proses investigasi ini, sehingga dia mau memberitahukan passwordnya, itu bisa ya. Jadi itu adalah social engineering, sehingga akan memudahkan proses investigasi teman-teman. Nah, dalam akuisisi ini juga terdapat tahap-tahapnya ya, tahap-tahap yang paling mudah sampai yang paling sulit teman-teman, tergantung bagaimanakah kondisi dari akuisisi atau mobile device yang akan diambil datanya. Nah, semakin ke atas ini semakin memerlukan kemampuan teknis yang cukup tinggi dan memerlukan waktu untuk pembacaan yang semakin lama ya, karena kesulitannya semakin tinggi. Kalau yang pertama ini dari tingkat yang paling mudah, misalkan mobile device itu mudah untuk dibuka, maka bisa dilakukan manual extraction ya, dengan masuk, mengcopy dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita menginginkan semua file-file di dalam sistem operasi itu bisa kita lihat, bisa kita copy ya, maka kita masuk ke dalam level logical extraction. Kita harus melakukan jailbreak atau routing gitu. Kemudian file system extraction ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita menggunakan harus melalui proses routing dan juga jailbreak ya. Kemudian kalau menggunakan software ini sudah kita tidak bisa ya. Jadi manual extraction, logical extraction, dan file system extraction ini kita harus menghubungkan mobile device dengan suatu perangkat PC atau laptop ya. Kemudian dari situ kita lakukan ekstraksi ya, kita masuk ke dalam sistemnya, kita ekstraksi. Tapi handphone itu harus sudah dalam kondisi jailbreak atau routing. Nah, kalau itu sudah tidak bisa, maka kita harus menggunakan ini hackdam atau JTAG ya. JTAG ini kita membongkar perangkat itu tanpa melepas chip ya. Jadi tujuan kita bongkar itu kita melihat port-port dari chip-chip yang ingin kita ekstrak datanya. Setelah kita bongkar, kita hubungkan kabel-kabel ya, lalu kita dari kabel-kabel itu kita hubungkan ke dalam port-port pada JTAG board ya. Nah, dari JTAG board ini dia akan mengakses atau melakukan transmisi data untuk mengcopy data dari chip yang akan di-retrieve atau dibaca data-datanya ya teman-teman. Nah, itu kalau misalkan kita tidak melepas chip. Tapi kalau misalkan di JTAG itu masih tidak bisa, karena mungkin port-portnya dari solderan di dalam mobile device itu ada yang rusak, maka kita harus melakukan chip off ya. Dari chipnya aja yang harus kita lepas untuk kita bawa ke dalam chip board atau chip reader, sehingga kita bisa mendapatkan data-data di dalam chip yang dimaksud. Tapi masalahnya untuk proses unbuilding atau proses untuk melepas chipnya itu berarti kita harus menggunakan solder ya. Nah, ini membutuhkan keahlian khusus, ini rawan terjadi kerusakan teman-teman ya. Kalau misalkan terlalu lama menyoldernya untuk melepas chipnya, maka chip kepanasan bisa jadi rusak ya, kita tidak bisa mendapatkan data di dalam chipnya. Nah, kemudian yang lebih sulit lagi adalah microread ya. Microread ini kita menggunakan Microsoft Electron, ini sangat mahal ya. Jadi dari data atau misalkan suatu memori yang didapatkan itu dilihat menggunakan Microsoft Electron untuk dibaca. Jadi memori yang tertulis itu kan biasanya membentuk suatu pola ya, 010101 itu ketika dilihat dengan mikroskop elektron itu akan terlihat ya, mikroskop yang bisa melihat diameter atom ya teman-teman, itu akan terlihat pola-pola dari penulisan data di dalam memori itu. Nah, tapi ini memerlukan waktu yang sangat lama dan juga biayanya sangat mahal teman-teman menggunakan Microsoft Electron ini. Bisa jadi hanya diameter 1 cm kali 1 cm itu sudah berapa perangkat di dalamnya itu ya. Kalau misalkan
perangkat itu tersusun dari transistor berukuran nano itu sudah berjuta-juta ya. Jadi ini sangat mahal sekali. Ya ini ya teman-teman ya. Setiap proses-proses ini, akuisisi ini sebaiknya ketika kita sudah mendapatkan informasi kita juga memfotonya. Ini yang paling simple tadi manual extraction ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah kamera untuk memfoto ketika manual extraction ya teman-teman. Lalu logical extraction ini tadi adalah pendekatan kalau misalkan mobile device itu kita koneksikan ke komputer workstation forensik ya menggunakan USB atau Bluetooth atau infrared atau RJ45 ya. Lalu dari situ mobile device-nya akan mengirimkan data-data ya, sehingga bisa kita lihat di komputer. Kebanyakan forensik tool ini mensupport untuk logical extraction ya teman-teman. Jadi tools forensik ini bisa untuk melakukan logical extraction. Kemudian file system extraction ini memerlukan jailbreak dan juga tadi ya routing, karena kita harus masuk ke dalam hidden file system ya yang biasanya terprotek ya. Proteknya itu harus kita buka dengan jailbreak atau routing ya. Nah, kemudian JTAG ini adalah physical acquisition yang tadi ya. JTAG ini memerlukan seperti ini JTAG. Jadi mobile phone-nya kita bongkar tapi tanpa melepas chipnya, ini kita cari port-portnya. Kalau port-portnya sudah ketemu, kita hubungkan kabel-kabel dari board JTAG ini, sehingga nanti ketika di sini ya board JTAG dihidupkan, dia akan mengambil JTAG ini sudah ada chip untuk mengcopy data dari yang dihubungkan di sini, sehingga data-data yang tersimpan itu bisa dibaca ya, diakuisisi teman-teman. Nah, kalau yang lebih susah lagi, misalkan ini portnya rusak, maka kita harus melepas chip per chipnya menggunakan ini hexdam juga mirip seperti JTAG ya teman-teman ya. Hexdam ini adalah metode untuk semacam JTAG ya yang digunakan untuk mengambil data-data dalam flash memory. Nah, ini dengan mengkoneksikan mobile device mengkoneksikan mobile device ke workstation forensik atau PC workstation, lalu menghubungkan ke dalam bootloader ya, menghubungkan device dengan bootloader, sehingga setiap dari perangkat-perangkat yang terhubung itu akan mengirimkan instruksi ke dalam mobile device untuk mengirimkan data, sehingga data bisa terbaca oleh komputer. Nah, biasanya hasil yang diperoleh dari pembacaan ini berupa file binary ya, sehingga memerlukan orang-orang ahli dalam bidang IT yang bisa membaca, menganalisis dari data-data binary, file binary itu. Dan apabila ada data-data yang sudah terdelete teman-teman, ini bisa terrecover ya, bisa dimunculkan kembali teman-teman, karena di sini kan kode-kode binarnya ya. Ya, jadi ini bisa dengan hexdam dan JTAG ini bisa untuk menemukan data-data yang sudah terhapus. Ya, kemudian ini chip off teman-teman. Nah, chip off ini apabila dengan cara JTAG dan hexdam tadi sudah tidak berhasil, maka ini harus mendeteksi bagaimana chip-chip itu berfungsi di dalam device. Chip manakah yang akan kita ambil, yang kita gunakan datanya dari chip itu untuk sebagai calon bukti atau calon evidence digital ya teman-teman ya. Nah, ini memerlukan alat-alat semacam ini untuk membongkar chipnya. Lalu setelah chip itu dibongkar, dimasukkan dalam chip reader ya untuk mendapatkan data-data raw dari chip ya. Ya, ini sangat rumit teman-teman ya, sangat rumit. Dan alat-alat seperti ini tidak umum teman-teman. Biasanya yang memiliki alat-alat semacam ini adalah pabrikan ilmu seluler atau laboratorium forensik dari intelijen atau kepolisian. Kemudian microread ini cara yang akuisisi yang paling sulit tadi ya, memerlukan penglihatan secara manual menggunakan mikroskop elektron yang sangat mahal teman-teman, dan sangat lama, karena ukuran data yang kecil ini memerlukan analisis yang
lama, sama saja kita menganalisis buku-buku yang banyak tebal, tapi ini levelnya bukunya sangat kecil ya, bukunya sangat kecil berupa sel-sel di dalam rangkaian elektronik dari mobile device yang sangat kecil. Kemudian untuk pengujian dan analisis ya, setiap analis ini memerlukan ahli forensik ya untuk mengidentifikasi bagaimanakah tipe dari mobile device-nya dari sisi GPS, smartphone, tablet, dan jenis-jenis smartphone-nya ya, supaya kita bisa mengetahui proses yang proses yang ditangkap atau proses yang dicurigai sebagai kejahatan cyber itu terjadinya di mana ya, sehingga dari GPS-nya itu bisa ketahuan kalau misalkan dia mengakses GPS, terus dari GPS-nya bisa ketahuan. Kemudian tipe network-nya ya, ini harus kita ketahui supaya tidak bisa dibantah dengan tindakan anti forensik dari calon terdakwa. Kalau calon terdakwanya itu juga memiliki uang yang banyak, juga memiliki ahli, saksi ahli ya, untuk membatalkan atau melakukan tindakan anti forensik, maka ini kita harus tahu semuanya ya, sehingga mobile forensik ini memerlukan framework atau langkah-langkah proses sedemikian rupa dengan metode yang sangat rumit. Oke. Kemudian karir ini menyangkut dengan frekuensinya ya teman-teman. Lalu service providernya menggunakan apa? Ya. Nah, penguji atau ahli forensik ini harus menggunakan banyak tools forensik yang bermacam-macam untuk bagaimana kita bisa menganalisis data-data sebanyak mungkin, seakurat mungkin dari mesin dari mobile device yang dimaksud. Nah, ini Celebrate UV Touch teman-teman. Ini bisa untuk membaca isi dari berbagai macam telepon genggam ya. Dan alat ini kelihatannya kecil, tapi harganya bisa ratusan juta teman-teman. Karena kemampuannya untuk membaca hampir semua device mobile ya teman-teman. Dan Puslapor Mabes Polri memiliki ini Celebrate UV Touch ini. Nah, ini Celebrate Physical Analyzer ini software dari Celebrate UV Touch-nya ini. Begitu itu nanti dianalisis, maka akan terbaca isinya dan semua profil dan rahasia dari handphone ini ya. Handphone ini trace-nya kemana saja, pernah digunakan untuk pesan keluar, pesan masuk apa saja, kemudian pernah diisi nomor seluler berapa saja, itu pasti akan ketahuan di sini. Kemudian ini oksigen forensik. Kalau oksigen forensik ini juga salah satu software lainnya di samping UVET. Kalau tadi ini masih pasangannya Celebrate, ini berupa software ya, berupa software yang dia bisa mengklaim dia bisa untuk semua jenis merek mobile device teman-teman. Kemudian ini MSIB XRY ya, MSIB XRY. Jadi alatnya semacam ini teman-teman, tapi biasanya ini terkhusus pada setiap vendor. Misalkan Samsung ya Samsung saja, atau Samsung, Xiaomi, tidak semuanya. Kalau yang Celebrate tadi mendukung semua merek ya, merek mobile device ini hanya tertentu. Jadi di sini mobile device-nya dihubungkan, kemudian ini menggunakan semacam dongle ya teman-teman ya, dongle. Lalu dari sini akan si MSIB XRY ini akan membaca dan melakukan analisis dari isi dari semua ini, dari mobile device ini, sehingga akan diketahui berbagai macam pattern yang bisa menjadi evidence, digital evidence. Nah, demikian teman-teman untuk kuliah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan salah satu tantangan di dalam mobile forensik ini, bagaimana kalau misalkan mobile device itu sudah dilakukan factory reset. Nah, apakah tools itu bisa, semua tools yang ada itu bisa untuk merecovery atau melakukan penemuan kembali dari file-file yang sudah hilang karena factory reset? Nah, ini menjadi tugas Anda teman-teman. Silahkan Anda cari dari berbagai sumber, menangkah tools forensik yang bisa menemukan kembali suatu memori atau suatu mobile device yang sudah di reset ya, di factory reset. Saya minta teman-teman melihat dari berbagai sumber, apabila sudah ada berikan penjelasannya ya, toolsnya apa, dan
bagaimana cara kerjanya, lalu sertakan dengan sumber dari yang Anda baca ini dari mana, apakah dari jurnal, apakah dari suatu situs, atau dari mana ya. Jadi tugas Anda, silakan Anda mengeksplor teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Demikian, jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.